Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Ron Bahtiar. Di video kali ini saya akan tunjukkan ke kalian step by step cara saya ngedit video tutorial pakai Filmora 14, software editing yang cocok untuk pemula tapi juga bisa ngasih hasil yang kelihatan profesional. Jadi buat kamu yang baru mulai ngedit atau pengen upgrade skill editingmu, video ini wajib kalian tonton sampai habis. Kita mulai dari hal yang paling dasar, seperti cara impor video dan musik ke dalam project, potong dan gabungin klip biar videomu punya alur yang enak dilihat, kemudian tambahin musik dan latar belakang agar video makin hidup, kasih teks atau subtitle, buat informasi tambahan atau caption, kemudian bikin transisi, selanjutnya pakai efek visual, kemudian tambah elemen seperti stiker, animasi, dan overlay. Kemudian selanjutnya cobain fitur keren seperti keyframe dan motion tracking buat kamu yang mau naik level. Dan terakhir, cara ekspor video dengan kualitas terbaik, siap upload ke YouTube, TikTok, atau media sosial lainnya. Sebelumnya di sini bagi kalian yang ingin mencoba Filmora 14, kalian silakan kunjungi link yang gue bagikan di deskripsi di bawah. Yang pertama, di sini sebelum saya melakukan proses editing, saya melakukan rekaman voice over, kemudian VC screen dan wajah saya ya terlebih dahulu. Untuk merekam voice over dan VC screen, saya menggunakan aplikasi Bandicam. Walaupun di Filmora bisa melakukan semua itu, saya memilih menggunakan aplikasi lain agar tidak mengganggu performa saat melakukan editing dan recording secara bersamaan. Sedangkan untuk merekam wajah, saya menggunakan handphone saja, dan nanti saya akan punya dua file seperti ini, record VC screen dan voice over ya, kemudian record wajah saya seperti ini ya, lebih kurang seperti itu. Setelah semua itu selesai, barulah saya masuk ke proses editing. Di sini kita masuk ke langkah yang pertama terlebih dahulu, yaitu bagaimana cara membuat proyek baru di Filmora 14. Di sini kalian buka Filmora. Jika sudah masuk ke Filmora, selanjutnya di sini saya akan pilih dulu proyek apa yang saya ingin buat. Misalnya video panjang, di sini saya pilih 16:9. Jika video short, di sini bisa pilih 9:16. Selanjutnya saya akan masuk ke new project. Oke, jika sudah, selanjutnya di sini saya akan import file rekaman saya tadi. Ya, seperti ini, open, kemudian impor lagi. Ya, jika sudah, selanjutnya di sini untuk proses editing, yang pertama di sini saya akan paskan dulu voice over dan rekaman wajah saya seperti ini. Contohnya kita masukkan ke timeline pertama seperti ini, dan selanjutnya masukkan rekaman wajah seperti ini. Dan di sini saya punya dua file, yaitu rekaman wajah dan juga rekaman VC screen seperti ini ya. Kemudian selanjutnya di sini saya akan paskan rekaman voice over dan VC screen serta wajah saya, misalnya seperti ini. 1, 2, 3 ya. Untuk mengepaskan suaranya biasanya saya melakukan hitungan seperti itu ya. Kemudian selanjutnya jika sudah pas, di sini saya akan geser ke awal seperti ini. Jika sudah, selanjutnya di sini saya akan melakukan proses cutting dan membuang bagian yang salah dalam penyebutannya ataupun dalam penyampaiannya. Ya, di sini kita mulai dulu dari sini. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Ron Bahtiar di ya, sudah seperti itu kita cutting dari sini. Dan untuk menghapus blok seperti ini dan pilih delete. Kemudian di sini untuk proses editingnya, biasanya yang pertama di sini saya akan edit intronya terlebih dahulu seperti ini sampai masuk ke video tutorialnya. Kemudian ada Moon Buckets, kemudian ada little itu. Di sini untuk proses ya, ini sudah masuk di bagian tutorialnya. Jadi kita cutting di sini. Selanjutnya saya akan mengedit misalnya seperti menambahkan caption, kemudian efek-efek visual ya seperti subscribe dan lain-lainnya. Oke, di sini selanjutnya saya akan menambahkan tampilan visual, contohnya seperti gambar di kalimat-kalimat tertentu, misalnya seperti ini, seperti channel Cocomelon, kemudian ada Moon Buckets, kemudian ada Little Angel dan banyak lagi. Ya, di situ nanti saya akan tampilkan gambarnya. Di sini gambarnya sebagai contoh saja, misalnya di bagian sini kita tambah gambarnya. Kemudian kita atur durasinya lebih kurang seperti ini. Konten lagu anak yaitu seperti di sini kita masukkan di channel Cocomelon. Ya, sampai di sini. Kemudian kita
geser lagi seperti ini, kemudian tambah lagi image-nya. Ini gambarnya sebagai contoh saja. Dan ada moon buckets, ya lebih kurang seperti itu. Atur posisinya. Kemudian ada little angel. Dan tambahkan image lagi. Dan banyak lagi. Selanjutnya ya lebih kurang seperti itu. Kemudian di sini untuk mengatur ukuran gambarnya, kalian bisa masuk ke scale-nya seperti ini. Kalian atur posisinya sesuai yang kalian inginkan. Begitu juga dengan gambar yang kedua. Kemudian selanjutnya jika sudah, di sini saya akan menambahkan animasi. Masuk ke preset, di sini pilih preset motion, dan di sini saya pilih animasi yang boom aja seperti ini. Ya. Kemudian kita bisa copy. Klik kanan, efek dan filter, pilih copy, dan selanjutnya kita masuk ke gambar yang kedua seperti ini. Klik kanan. Selanjutnya masuk ke efek dan filter, pilih paste. Begitu juga dengan gambar yang pertama, klik kanan, pilih efek and filter, pilih paste. Ya seperti itu. Di channel Cocomelon, kemudian ada moon buckets, kemudian ada little angel, dan banyak lagi. Ya lebih kurang seperti itu. Selanjutnya di sini biasanya saya akan menambahkan sound. Caranya masuk ke audio, pilih sound effect ya seperti ini. Dan di sini sebagai contoh sound effect-nya sudah saya download ya, yang biasa saya gunakan. Ya, seperti ini kita pilih sound effect. Iya, biasanya saya menggunakan sound effect seperti ini. Di sini kita paskan dengan gambarnya seperti ini. Dan banyak lagi. Ya, lebih kurang seperti itu hasilnya. Jika sudah, di sini saya akan menambahkan efek blur di bagian wajah saya seperti ini sampai ke gambar yang terakhir seperti ini. Selanjutnya saya masuk ke efek. Di sini saya pilih yang basic blur aja, karena saya masukkan ke rekaman wajah saya seperti ini, dan otomatis nanti wajah saya akan blur dan fokus hanya ke objek atau gambar yang ingin saya tampilkan cuplikannya. Ya seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan subtitle ataupun caption secara otomatis. Caranya biasanya saya klik di sini, saya klik kanan, selanjutnya pilih speech to text ya, dimana fitur ini akan merubah suara menjadi teks. Klik saja seperti ini, kemudian pilih dynamic caption. Kemudian untuk choice file convertnya pilih clip selection aja, karena saya ingin buat AI captionnya di bagian ini saja. Kemudian auto detect language, translate to bahasa Indonesia. Jika sudah, pilih generate. Jika sudah, di sini saya akan mengedit teksnya. Cara yang klik di teks seperti ini, kemudian masuk ke teks, dan di sini selanjutnya saya akan pilih template yang ingin saya gunakan. Contohnya seperti ini. Jika sudah pas, saya pilih apply to all. Tahu bahwa konten yang paling banyak ditonton di YouTube itu salah satunya adalah konten lagu animasi anak-anak. Ya lebih kurang seperti itu teksnya. Kemudian selanjutnya jika sudah selesai captionnya, selanjutnya saya di sini akan menambahkan animasi. Tentunya seperti animasi subscribe, kemudian ada lower text seperti media sosial. Di sini sebagai contoh saya hanya tambahkan tombol subscribe aja. Contohnya seperti ini, masuk ke stiker. Di sini pilih sosial media. Ini tergantung ya. Ini sebagai contoh kita masuk yang trending aja. Di sini kita pilih yang subscribe. Masukkan ke videonya seperti ini. Dan di sini saya atur posisinya, saya paskan. Dan saya atur posisinya sesuai yang saya inginkan ya. Contohnya seperti ini. Ya lebih kurang seperti itu. Coba kita play dulu. Salah satunya adalah konten lagu animasi anak-anak. Ya seperti itu. Oke, jika sudah, selanjutnya di sini saya akan menambahkan intro. Yang pertama kita geser dulu bagian video tutorialnya seperti ini. Selanjutnya saya akan tambahkan intro saya seperti ini di bagian sini ya, dan klik ini aja. Jika sudah, kita tambahkan transisi. Caranya masuk ke transisi seperti ini. Di sini misalnya kita gunakan transisi yang ini, masukkan ke timeline
ini. Dan selanjutnya kita satukan lagi video tutorialnya dengan intronya seperti ini. Sudah tambahkan transisi lagi seperti ini. Oke, jika sudah, selanjutnya di sini saya akan menambahkan sound effect di transisinya. Caranya masuk ke audio, pilih sound effect lagi dan pilih di sini transitionnya seperti ini. Ya, lebih kurang seperti itu. Paskan dengan animasi transisinya seperti ini. Ya, seperti itu. Kemudian masukkan lagi transisinya ke transisi yang pertama seperti ini. Ya, lebih kurang seperti itu. Keempat yaitu proses editing video. Ya, jika ada video step seperti ini, biasanya saya akan menambahkan title. Caranya di sini saya masuk ke title, pilih main dan download. Di sini biasanya saya menggunakan yang gradient lower aja seperti ini. Dan samakan durasinya dengan audio. Editing video. Di sini untuk proses editing seperti itu. Jika sudah, kita geser lagi. Dan di sini misalnya kita masukkan seperti ini teksnya, part misalnya proses editingnya. Ya, seperti itu. Dan di sini saya akan menambahkan sedikit efek blur di bagian wajah saya seperti ini. Masuk ke efek dan di sini pilih basic blur. Selanjutnya kita paskan bagian saat animasinya muncul seperti ini. Dan di sini kita potong, masukkan efek blurnya seperti ini. Dan saat animasinya muncul seperti ini dan wajah saya akan blur dan fokus ke stepnya seperti ini. Oke, jika sudah masuk ke pembahasan tutorialnya, biasanya di sini saya akan mengcrop, kemudian pilih bagian record face-nya seperti ini, masuk ke crop. Dan di sini saya akan crop tampilannya, pilih custom aja seperti ini. Dan posisinya, jika sudah pas, pilih apply dan selanjutnya tambah keyframe. Dan di sini saya akan flip wajahnya ya seperti ini dan geser lagi beberapa frame dan tambah lagi keyframe. Dan di sini baru saya mengatur posisinya seperti ini. Seperti itu. Nanti untuk tampilannya lebih kurang seperti ini. Oke, di sini sebagai contoh saya gunakan Filmora saja. Selanjutnya kita buka Filmora terlebih dahulu. Oke, jika sudah, selanjutnya di sini saya biasanya menambahkan efek zoom in dan zoom out di bagian yang tertentu ya. Misalnya di sini saya tambahkan keyframe dan geser lagi beberapa frame seperti ini. Dan bisa diatur scale-nya seperti ini. Ini untuk fokus ke objek yang ingin saya bahas ya. Contohnya seperti ini. Jadi hasilnya lebih kurang seperti ini. Jadi selanjutnya kita pilih Neo Project ya, lebih kurang seperti itu. Dan untuk mengembalikan ke awal, sini tambah keyframe dan geser lagi beberapa frame seperti ini. Tambah keyframe lagi dan pilih reset to default tombol ini. Ya, nanti hasilnya lebih kurang seperti ini. Jadi selanjutnya kita pilih Neo Project ya, lebih kurang seperti itu. Oke, di sini selanjutnya untuk bagian akhir biasanya saya akan menambahkan audio. Caranya masuk ke audio dan di sini pilih musik ya. Oke, di sini biasanya saya menggunakan musik Dreamtime seperti ini dan tahan dan seret ke timeline audio seperti ini. Jika sudah, untuk memperpanjang audionya saya menggunakan fitur audio strings seperti ini dan tahan dan seret ke akhir video seperti ini ya. Lebih kurang seperti itu. Ini kita kembalikan ke awal dan di sini biasanya saya akan atur volumenya dengan cara seperti ini. Kita play dulu. Dengan saya Ron Bahtiar. Di video kali ini saya akan membagikan ide konten video lagu anak-anak. Seperti yang kita tahu ya, jika sudah, selanjutnya kita atur volumenya ke bawah seperti ini. Bahwa konten yang paling banyak ditonton di YouTube itu salah satu ya seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini saya akan tambahkan keyframe di audionya seperti ini. Geser lagi beberapa frame, tambah keyframe di audionya, baru kita turunkan lagi audionya seperti ini. Jangan sampai menutupi suara voice over kita ya. Akan aplikasi Filmora 14. Di sini kalian bisa menggunakan, di sini kita pelankan lagi, tambah lagi keyframe-nya. Gunakan aplikasi video editing yang kalian punya seperti Filmora ataupun aplikasi video editing yang lain.
Oke, di sini sebagai contoh ya lebih kurang seperti itu. Jika sudah pas semuanya, selanjutnya di sini saya masuk ke proses yang terakhir yaitu mengekspor video. Caranya klik ekspor di sini, pilih create video dan di sini pilih lokal aja, kemudian buat namanya ini sebagai contoh seperti ini dan pilih lokasinya. Selanjutnya untuk format di sini saya pakai MP4, kemudian untuk resolusinya saya pilih yang 1920 per 180 ya seperti ini. Dan encodernya kita buat default aja seperti ini dan kita masuk ke advance. Di sini untuk frame rate-nya di sini tergantung seberapa banyak efek yang kalian gunakan. Di sini sebagai contoh gua pilih 60 fps saja dan pilih apply. Jika sudah, selanjutnya kita pilih export. Oke, sekian saja tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Yang sudah mampir jangan lupa di like dan subscribe. Thank you, see you next time.